Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fakta Islam, semoga yang menyimak tayangan ini senantiasa sehat walafiat, bahagia lahir batin, dan tetap dalam iman Islam rahmatan lil alamin. Kali ini kami akan menyajikan sebuah fenomena menarik. Lebih 200 pendeta atau pastor di Amerika Serikat menyangkal iman Kristen. Simak informasi ini sampai selesai, semoga mendapat pencerahan. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, sahabat, untuk mendukung perkembangan channel ini. Bismillah, semoga jadi barokah. Amin. And how you do that? I'm going to give you 5 words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. Be in peace with it. This word in Arabic is one. Takes 5 words in English. You know what the word is in Arabic? No. Islam. Islam. Really? That's the word. Sahabat Fakta Islam, siaran televisi MSNBC pada Minggu pagi tahun 2012 yang lalu sangat menggemparkan publik Amerika Serikat. Ada fakta menggemparkan terjadi di Amerika terkait petaka di gereja di sana yang diguncang tsunami penyangkalan iman. Lah kok bisa? Ya iyalah, gimana nggak gempar coba? Lebih dari 200 pemimpin gereja di seluruh negeri di Amerika Serikat menyatakan sudah tidak percaya dengan Tuhan. Malah mereka memilih jadi ateis. Mereka rame-rame membuang iman Kristiani yang selama ini mereka pegang teguh, dan bahkan tak mau lagi membaca Bible. Alamak. Uniknya, sebagian mereka terang-terangan mengumumkan kepada publik, tapi sebagian lagi memilih untuk merahasiakannya agar bisa lebih melayani gereja. Meskipun sejujurnya mereka sudah tidak lagi percaya dengan apa yang mereka khotbahkan. Bayangin, mereka masih memberikan layanan di gereja sebagai pemimpin gereja, melayani jemaat sebagaimana biasa, tapi aslinya dalam keadaan mereka sudah tidak percaya lagi doktrin kekristenan lagi. Gawat, ini semacam PHP keselamatan kali ya. Coba dibayangin, para pendeta tetap menyemangati. Mereka bilang ke jemaat bahwa percaya Yesus Tuhan, maka kalian diselamatkan. Tapi mereka mengatakan tidak percaya. Sakit gak sih? Semuanya terbongkar oleh pendeta di wilayah Houston, namanya Mick Aus. Dialah pendeta yang pertama kali menyatakan ke publik soal keputusannya keluar dari kekristenan. Menyatakan tak percaya lagi Bible, bahkan menurutnya Bible sumber masalah. Pendeta yang bertugas di gereja Theophilus di Katy itu mengumumkan keputusannya keluar secara total dari gereja untuk menjadi ateis. Sahabat tahu, ateis adalah keyakinan yang tidak mengimani adanya Tuhan. Mereka menyangkal segala yang berkait doktrin-doktrin ketuhanan. Paham agama, semuanya mereka tolak. Itulah ciri ateis.
Dan McAus ini ternyata lebih memilih jadi ateis ketimbang melanjutkannya imannya sebagai Kristen. Hal itu diungkapkan belak-belakan dalam suatu acara televisi Minggu pagi di MSNBC. Di acara salah satu program itu, McAus menyampaikan pernyataan yang sangat bikin kuping Oten merah saga. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa hampir tidak ada orang yang membaca Bible. Jika mereka membacanya, maka semuanya akan berada dalam masalah. Saya ulangi, hampir tidak ada orang yang membaca Bible. Jika mereka membacanya, maka semuanya akan berada dalam masalah. Dan ternyata jemaat-jemaat di gereja Theophilus sendiri, mereka mengaku tidak tahu apa-apa tentang perubahan kepercayaan Aus pendeta mereka, sampai ia mengumumkannya sendiri melalui siaran televisi itu. Artinya, selama melakukan pelayanan, pendeta ini sangat profesional bekerja. Tak tampak tanda-tanda penyangkalan iman yang dia ajarkan. Tapi sebenarnya dia sudah lama tidak percaya lagi. Chris Hayes, pemandu acara tersebut, bertanya ke McAus, "Apakah Anda akan berkhotbah minggu depan?" McAus menjawab, "Saya akan kembali minggu depan dan bertemu dengan atasan saya untuk membicarakan bagaimana selanjutnya. Kita lihat saja nanti," kata Aus. Mungkin para Oten masih ngeles. Oh, si McAus ini pendeta baru mungkin. Belum paham secara mendalam tentang kebenaran iman Kristen. Belum baca keseluruhan isi Bible. Jadi dimaklumi kelakuannya seperti itu. Bro, McAus ini adalah seorang pendeta Lutheran yang telah berkhotbah di gereja selama hampir 20 tahun. 20 tahun bro, bukan pendeta cupu, bukan kaleng-kaleng nih orang. 20 tahun kurang lama apa coba? Lantang khotbah, jualan nama Yesus, dagang keselamatan dalam iman Kristen, tapi pada saat yang sama hatinya tak percaya. Sampai ia pun telah menolak permintaan wawancara lagi. Menurutnya, ia telah kehilangan imannya. Kalau kehilangan HP sih masih bisa lagi ya sob, beli. Tapi kalau kehilangan iman, hendak kemana dicari? Merana di akhir musim. McAus lantas mengatakan, "Ketika saya mulai membuang iman saya pun menyadari belakangan ini bahwa tidak banyak yang harus saya tinggalkan," tegas Aus. Pengakuan jujur McAus ke publik lewat tayangan televisi berdampak luas. Pernyataan Aus sangat dirasakan gerejanya yang beranggotakan sekitar 80 orang. Sepekan setelah pengumuman, gerejanya pun dibubarkan. Jemaatnya tidak mau bicara lagi dan mereka mengatakan bahwa pendeta mereka telah menghancurkan mereka. Iya sih, hancur hatiku. Loh, kok malah nyanyi? Menyikapi fakta ini, Dr. Kate Jenkins, seorang pendeta Metodis, mantan Presiden Houston Graduate School of Theology, menyatakan, ketika seorang pendeta muncul dan berkata, "Saya tidak lagi beriman," maka itu akan mengguncangkan dunia mereka. Jemaat melihat pendeta sebagai superhero spiritual. Kata Jenkins, banyak pemimpin gereja yang bertanya-tanya dan kemudian kehilangan iman mereka. Tapi belum pernah ada sebelumnya yang kemudian menjadi fenomena umum. Jadi pengakuan pendeta McAus ini jelas membuat jemaatnya, bahkan penganut Kristen, rasa tak enak hati, makan tak enak, tidur pun tak bisa sleeping, kata Koh Julius HMC.
Yang seru lagi adalah para pendeta, pelayanan, dan pemimpin gereja yang tidak lagi percaya Tuhan itu, mereka bikin paguyuban gitu, membentuk kelompok pertemuan rahasia melalui situs clearkeyproject.com. Menurut mereka, jumlah anggota yang ada sekarang telah mencapai 240 orang. Beberapa di antaranya, seperti McAus, telah terang-terangan mengumumkan di televisi soal keputusan keimanan mereka. Sementara yang lain pada umumnya memilih untuk merahasiakannya. Ini berarti para pendeta melakukan layanan di gereja tidak lebih hanya sebagai pekerja, mendapat gaji, menikmati fasilitas sebagai pemimpin gereja, tapi mereka tidak percaya lagi apa yang mereka khotbahkan. Jadi motifnya bukan lagi keselamatan ya sob, tapi hanya sekedar urusan perut dan yang di bawah perut. Mereka yang memilih untuk merahasiakan keputusan mereka juga tetap aktif melayani di gereja-gereja dan lembaga-lembaga pelayanan meskipun mereka tidak percaya lagi dengan apa yang mereka khotbahkan. Saya yakin ada banyak pendeta yang aktif melayani di gereja-gereja tetapi sedang krisis iman dan bahkan kehilangan iman mereka. Tetapi mereka belum keluar karena memikirkan kehidupan mereka, kata Jenkins. Ya iyalah, 240 pendeta di paguyuban yang tak percaya lagi tadi tentu bukan jumlah yang kecil loh. Jangan-jangan mayoritas pendeta di sono mengalami krisis iman yang sama, hanya saja diam-diam baik. Maka, saran Jenkins, mereka harus segera mengambil keputusan. Mereka tidak perlu tetap bertahan dalam gereja kemudian menggunakan posisi mereka. Mereka sebagai pendeta dan mencoba mempengaruhi yang lain. Iya juga ya, tentu dikhawatirkan karena mereka posisinya pendeta, punya pengaruh, punya power. Ucapan mereka tentu diikuti oleh jemaatnya. Tentu membahayakan kelangsungan hidup umat Kristen ke depan. Pantas ya, gereja-gereja banyak yang dijual, berubah jadi masjid, yang mualaf juga makin banyak. Ternyata ini tuh masalahnya. Perlu diketahui, jumlah pertumbuhan penganut Islam di Amerika Serikat makin bertambah. Di negara mbahnya demokrasi, Amerika Serikat, agama Islam dipeluk oleh sekitar 2,5 juta orang. Bahkan, jika trennya terus begitu, diperkirakan pada tahun 2050, jumlah penganut Islam di Amerika Serikat berada di posisi kedua terbesar setelah Kristen, menggeser posisi penganut Yahudi yang selama ini berada di urutan kedua. Yang menarik adalah, walaupun sentimen terhadap Islam sangat menajam pasca tragedi 11 September yang meruntuhkan simbol keperkasaan ekonomi Amerika Serikat, yaitu Menara Kembar WTC, di lokasi sekitar reruntuhan World Trade Center, WTC itu akan dibangun sebuah masjid. Faktor pemicu peningkatan umat Islam yang sedemikian pesat itu karena makin muncul kesadaran bagi warga Eropa dan Amerika untuk mempelajari Islam. Setelah serangan terhadap WTC pada 11 September 2001, ketertarikan secara alamiah telah mendorong peningkatan jumlah warga dunia yang berpaling kepada Islam. Contohnya di Inggris, menurut laporan surat kabar Times, setelah peristiwa 11 September tragedi WTC, agama Islam mendapat perhatian besar dari kalangan warga kulit putih Inggris yang berekonomi kuat dan berpendidikan. Anehnya, peristiwa itu bukannya membuat makin besar stigma negatif terhadap Islam, tetapi malah menambah jumlah anak-anak muda dan peneliti yang termotivasi untuk mempelajari Islam. Bahkan mereka tertarik dan pada akhirnya memeluk Islam dengan sukarela, tak percaya stigma-stigma negatif terhadap Islam. Menurut laporan Times, Islam bukanlah sesuatu yang garang seperti yang dituduhkan selama ini. Islam
justru menunjukkan wajah aslinya yang santun, damai, toleran, dan menghargai setiap perbedaan. Sahabat, demikian ulasan Fakta Islam kali ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya agar Anda bisa mengikuti video terbaru di Fakta Islam Channel. Sampaikan tanggapan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.